Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Siti Maya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai modul purchase. Nah, sebelumnya apa sih modul purchase itu? Nah, modul purchase merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan suatu barang atau jasa yang dipergunakan untuk keberlangsungan operasional instansi atau sebuah perusahaan. Nah, di dalam modul purchase juga kita akan sering bertemu dengan yang namanya RFQ. RFQ ini apa sih? RFQ merupakan singkatan dari request for order. Nah, ini tuh suatu tahapan bisnis dalam melakukan permintaan yang diajukan oleh pembeli kepada penyedia barang atau jasa, atau biasa disebut dengan vendor, untuk mendapatkan penawaran terbaik sesuai dengan spesifikasi dan anggaran perusahaan. Nah, selanjutnya juga kita akan sering mendengar sebelumnya kita pasti udah sering ya mendengar kata PO. Apa sih PO itu? PO merupakan purchase order, sebuah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. PO juga digunakan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat kategori produk pada modul purchase saya ya. Nah, ini tuh kategori produk digunakan untuk mengelompokkan sebuah produk agar lebih mudah untuk dibedakan. Nah, sekarang kita langsung praktekkan aja pada modul Odoo. Nah, sebelumnya kita kemarin kan udah membuat cara installnya, kemudian modul sales. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai modul purchase. Nah, sebelumnya kita login terlebih dahulu. Kemudian pada home menu kita pilih di sini modul purchase. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Kemudian di request for quotation atau RFQ ini kita klik new karena ingin membuat produk. Nah, selanjutnya di sini kita isi terlebih dahulu vendor kita. Misalkan di sini saya pilih yang Azure Interior. Nah, kemudian di sini vendor reference-nya ini opsional, boleh diisi, boleh tidak juga tidak apa-apa. Di sini kurensinya ini mata uangnya ingin apa? Boleh dolar, boleh euro, boleh apapun itu. Saya di sini pakai IDR ya, Indonesia atau rupiah. Nah, ini tuh ada order deadline. Nah, ini tanggal berapa? Tanggal hari ini aja ya, kita isi misalkan tanggal 16 September. Kemudian affected-nya misalkan seminggu dari hari ini, boleh tanggal 23. Nah, kemudian setelah itu kita udah di checklist ini, kita masukkan produk yang ingin kita beli. Misal saya ini ya pilih yang Stroger Box. Nah, di sini udah masuk produknya, kemudian banyak produk yang ingin kita belinya berapa misalkan. Misalkan saya butuhnya 20. Nah, harga per unitnya di sini misalkan bebas berapa ya? Kita pengennya misalkan harganya 20.000 atau 30.000 boleh lah. 30.000. Nah, ini tuh teks atau pajak. Apakah akan ada pajaknya atau tidak? Nah, di sini ya, boleh 0, boleh diisi. Nah, misalkan kita isi aja pajaknya 11%, kita pilih 11%. Nah, ini di sini udah ada total dan jumlah pajak atau yang harus dibayarnya berapa. Nah, setelah ini kita klik save. Save manual yang ini yang ada gambar awan. Nah, kemudian setelah save, kita send by email. Nah, ini tuh untuk mengirimkan email kita kepada vendor. Kita klik saja send by email. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini.
Di sini juga ada menu RFQ yang tadi telah kita buat dalam bentuk PDF. Kita coba unduh aja dan buka. Nah, ini yang udah done. Kita coba buka. Nah, ini adalah tampilan. Oke. Nah, ini merupakan tampilan RFQ yang telah kita buat yang dikirimkan ke vendor. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik langsung aja send. Nah, setelah kita send ke vendor, maka otomatis yang tadi asalnya kita di RFQ akan menjadi RFQ send. Nah, ini tandanya RFQ yang kita tadi kirim telah diterima. Telah dikirim kepada vendor. Nah, ini merupakan juga ada chat kita dengan vendornya ya. Kemudian, setelah itu kita klik ini ya, konfirmasi order. Nah, ini tuh untuk mengkonfirmasi apakah stoknya masih ada atau sudah habis atau misalkan stoknya kurang. Nah, setelah itu kita reset ya, kita reset produk. Atau boleh juga di sini ada informasi lain. Nah, di sini boleh kita isi di sini vendor reference-nya yang tadi ya ini. Nah, setelah ini kita klik langsung aja reset produk. Nah, setelah tampilannya seperti ini, berarti ini telah selesai. Kemudian kita ke configuration. Nah, di sini kita pilih yang produk kategoris. Nah, di sini kita buat karena ingin membuat kategori baru, ya udah kita buat klik new saja. Kemudian di sini kita pilih apapun itu judulnya. Misal saya ingin kategorinya lamps group contoh ya, atau lamp home boleh. Kemudian kita klik save manual. Nah, ini berarti kita telah membuat kategori baru. Kemudian, kita isi ininya belum ya. Nah, kita ini isi parent kategorinya boleh all saja. Kemudian di strategi kita pilih yang first in first out atau PIPO. Kemudian di castingnya ini udah betul ya, standar price. Dan di inventory valuationnya kita pilih yang automate saja. Nah, setelah itu kita save kembali. Nah, jika ini tampilannya seperti ini, berarti kita sudah. Nah, untuk mengecek apakah kategori yang telah kita buat itu sudah masuk atau belum, kita bisa di sini ya, tambahkan produk. Nah, di sini. Oke. Nah, kita coba saja ya di sini bikin produk baru. Misal lampu atau lamps misalkan Bolham atau boleh apapun itulah, atau LED mungkin atau Bolham ya, coba saya Bolham. Nah, kemudian setelah seperti ini ya, kita tulis di sini di sales price-nya harga berapa. Misal saya mau pakai harga 20.000 makan. Nah, di sini cost-nya saya tulis 5.000 misalkan ya. Nah, setelah ini, nah di sini nih yang paling penting itu kategori produk. Tadi kan kita telah buat ya, lamps home. Nah, maka secara otomatis lamps home itu telah ada di sini, di pilihan sini. Jadi, nah, ini sudah ada di lamps home. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kategori yang kita telah buat tadi berarti sudah selesai. Maka kita langsung aja di sini save manual. Nah, ini udah ada ya lampu Bolham. Kemudian kita bisa melihatnya di sini. Mengecek apakah lampu Bolham ini juga sudah ada di ini terbaru lampu Bolham. Nah, ini sudah muncul di sini. Berarti ini tandanya lampu Bolham kita
udah kita tawarkan.